Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ruliana Julian Sumbawa dari SDN Cangkuang 7. Hari ini saya akan mempresentasikan buku yang saya baca bersama siswa-siswi SD Cangkuang 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan mempresentasikan ya. Kalau kemarin teman-teman kalian sudah, sekarang hari ini Ibu akan mempresentasikan buku yang Ibu baca, yaitu berjudul Si Wajah Bertopeng, karya Bang Smash, penerbit oleh Era Adicitra Intermedia, menggunakan teknik AI ya. AI ini singkatan dari alasan, isi, dan hikmah. Alasan Ibu memilih buku ini adalah, pertama, ketika Ibu membaca sinopsis dari buku ini penuh dengan teka-teki ya. Jadi membuat penasaran, sebetulnya siapa sih orang yang jahat dari tokoh ini, atau siapa sih penculik sebenarnya. Yang kedua, dari covernya ya, cover dan judulnya yaitu Si Wajah Bertopeng. Jadi maksudnya si wajah bertopeng ini siapa? Seperti itu. Nah, yang kedua, setelah Ibu lihat di dalamnya itu ternyata ada pesan-pesan moral yang lebih religi. Jadi ada ayat suci Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah ayat 186 yang menyatakan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau kita ingin membutuhkan petunjuk Allah, ya kita harus dekat dengan cara beribadah. Ya, itu alasannya. Yang kedua adalah isinya. Jadi isinya begini. Ada dua sahabat karib, yaitu Prima dan Ines. Nah, Prima dan Ines ini merupakan anak yatim piatu yang tinggal di sebuah panti di daerah Jakarta. Pada suatu hari, Ines itu bertemu seorang pria misterius yang bernama Pak Robat. Nah, Pak Robat ini senang memperhatikan Ines, dan Ines tuh jadi takut, kenapa bapak itu kok memperhatikan terus. Nah, setelah ditanya, ternyata Pak Robat ini melihat Ines seperti putrinya yang hilang. Nah, putrinya itu bernama Ratri. Yang kedua, ada juga seorang gelandangan ya. Nah, si gelandangan itu sering memperhatikan panti. Ternyata katanya si gelandangan itu juga menyimpan anaknya di panti tersebut, tapi dia masih penasaran apakah Ines atau Prima anaknya, seperti itu. Nah, jadi Ines dan Prima ini ketika saling curhat itu curiga, wah, apakah dari mereka ini ada salah satunya anak Pakmu ya, seperti itu. Nah, pada suatu sore datanglah Pak Istan dan Bu Pima. Nah, Pak Istan dan Bu Pima ini hendak mengangkat anak. Ternyata anak yang dipilih adalah Ines. Tentu saja Ines itu tidak mau ya ikut bersama Pak Istan dan Bu Pima. Karena apa? Dia sedih meninggalkan panti, karena dari kecil sampai besar dia selalu bersama-sama di sana. Nah, akhirnya Ines itu mau ikut ya bersama Pak Istan dan Bu Pima, karena dengan bujukan Prima, kata Prima teh, ayolah Ines, kamu nggak kasihan apa dengan anak-anak panti di sini? Kalau misalnya kamu tetap bertahan di sini, sedangkan pemasukan panti itu kecil, tentu saja ibu panti akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Akhirnya Ines tuh sadar, ya udahlah mau aja, seperti itu ya. Nah, ketika kepergian Ines, Prima itu curiga dengan yang namanya Pak Ista. Nah, Pak Ista ini wajahnya datar, tidak senang melihat Ines teh. Jadi berbeda dengan orang tua angkat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh ketika akan mengangkat seorang anak, dia akan terlihat bahagia. Sedangkan Bu Pami memang terlihat bahagia karena ia menemukan anak yang diharapkannya. Nah, ketika pergi, Prima itu mulai kangen dengan Ines. Akhirnya Prima itu datang ke rumahnya yang ada di Rancamannya, rumah Pak Instan itu, dengan bantuan Mas Den. Nah, Mas Den juga ini tuh dulunya tinggal di panti juga, cuman sudah bekerja, sudah dewasa.
Ketika ke rumah Pak Insta, ternyata rumah itu adalah rumah sewaan. Akhirnya Prima dan Mas Ben itu menelusuri kemana perginya Ines. Ternyata Ines itu diculik oleh Pak Ista dan Bu Prima. Dia diculik ke daerah Bandung. Akhirnya Prima dan Mas Ben itu menyusul ke sana. Ternyata bertemu dengan Pak Robat. Nah, Pak Robat ini ternyata orang baik. Ia menyangka Ines itu anaknya. Ternyata bukan. Tapi karena mengetahui Ines diculik, ia pun ikut serta membantu Mas Ben dan Prima. Ternyata Pak Instan itu merupakan pegawai dari keluarganya Pak Robat. Dan ia punya niat jahat. Dia ingin menguasai hartanya dari ibunda Pak Robat. Karena ibunya Pak Robat itu terkenal saudagar kaya di Pangalengan. Beliau punya perkebunan teh yang sangat luas. Dahulu juga Pak Robat itu sempat akan dibunuh oleh Pak Ihsan. Tapi dia sadar, dia tuh pura-pura pingsan agar tidak dibunuh oleh suruhan dari Pak Ihsan. Nah, akhirnya ketika Pak Ihsan memperkenalkan Ines sebagai ratri palsu kepada ibundanya, kebohongan itu terbongkar berkat bantuan Osman. Ada yang tahu nggak Osman itu siapa? Tidak. Nah, ternyata Osman itu sahabat karibnya Pak Robat sejak kecil. Nah, dia tuh menelusuri dan mengawasi rumah ibunda Pak Robat. Nah, ketika momennya tepat nih, Pak Ihsan datang membawa notaris ke rumahnya dan hendak menandatangani. Datanglah Pak Robat dan keluarga. Lalu Bu, itu Pak Robat bisa tahu Ines bukan anaknya dan menemukan istrinya bagaimana? Ternyata Osman juga mencari istri dan anaknya Pak Robat dan dipertemukan. Kenapa sih Bu Pak Robat bisa berpisah dengan istrinya? Karena dulu itu mereka ketika menikah tidak direstui dan Pak Robat itu sempat dipenjara akibat apa? Akibat dia seorang pelaut dan berani menyembunyikan barang yang dilanggar. Akhirnya dipenjara sekitar 8 tahun seperti itu. Nah, ketika ketahuan itu, Pak Robat langsung menghubungi polisi. Nah, setelah ditangkap, Ines pun sedih ya. Ternyata dia hanya dimanfaatkan. Tapi Pak Robat langsung menawarkan, Ines mau nggak kamu jadi adiknya Ratri, jadi kakaknya Ratri? Ternyata Ines pun menolak dan ingin kembali ke panti asuhan. Nah, itu isinya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih jelas, bisa baca ini di perpustakaan ya. Nah, hikmahnya pertama, jadilah anak yang rendah hati ya, apapun kondisinya. Karena apa? Ketika Prima dan Ines itu menebak-nebak siapa anaknya Pak Mu, ternyata anaknya Pak Mu adalah Ines ya. Jadi seorang gelandangan itu ayahnya Ines. Jadi kita harus tetap menerima. Karena apa? Walaupun seorang gelandangan, beliau adalah orang tuanya. Yang kedua, kita itu tidak boleh serakah dan haus akan kekuasaan ya. Karena kalau kita serakah pasti ada balasannya. Nah, ini seperti surat Al-Baqarah ayat 186, bahwa ingat Allah itu selalu di dekat kita dan Allah itu akan selalu menolong kita dalam kondisi apapun. Nah, sekian presentasi dari Ibu. Nanti kalian bisa membacanya ya di perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.